Selamat siang saudara-saudara. Mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat diundang untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudara-saudara silakan duduk kembali seperti yang sudah dinyatakan dalam email untuk kebaktian pada minggu ini dan mungkin juga minggu depan. Nanti kita lihat lagi bagaimana waktu nyanyi kita akan duduk dan dengan suara yang mungkin suara halus atau suara lembut ya, karena ada studi yang menyatakan bahwa ada kemungkinan tapi masih belum konklusif kalau nyanyi itu virusnya katanya bisa tersebar katanya. Tapi kayaknya kita mah nggak apa-apa, ini nggak banyak ya. Jadi senang sekali bisa berkumpul kembali secara fisik di gereja ini, bisa berbakti bersama-sama, dan saya yakin masih banyak lagi yang akan nanti ikut online. That's okay. Nanti waktu setelah warta tidak ada salam damai, jadi dada-dada aja gitu ya, atau mantuk-mantuk kepalanya gitu. Oke, silahkan. Untuk membuka kebaktian kita pada hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Kami Puji Dengan Riang dari Kidung Jemaat 3 ayat 1, 2, dan 4. Dan derita kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi beri sinarmu menyerah. Lautan kasih dan restu yang mau hidup dalam kasih, kau jadikan milikmu agar kami menyayangi, meneladani kasih-Mu.
Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sungguh dengan senang hati kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam gedung gereja ini. Kami boleh beribadah secara fisik bersama-sama kembali lagi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau telah menjaga kami. Engkau telah membimbing kami. Engkau telah melindungi kami. Engkau telah membawa kami ke tempat ini. Kami juga ingin memberi syukur Bapa untuk fasilitas online yang bisa kami pakai untuk menjangkau orang-orang yang tidak bisa hadir dalam kebaktian pada siang hari ini. Bapa, kiranya Engkau boleh mengingatkan kami kebaikan Engkau. Engkau adalah Tuhan yang Maha Kasih. Engkau adalah Tuhan yang Maha Baik. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah jauh dari kami. Walaupun kami sering mempunyai pikiran bahwa Engkau jauh, tapi itu hanya satu persepsi yang tidak benar. Karena Engkau selalu ada dekat dan kami hanya perlu memanggil nama Engkau, meminta bantuan dari Engkau, dan Engkau selalu menjawabnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga Bapa, walaupun selama beberapa minggu ini kami tidak bisa datang bersama-sama secara fisik, tapi melalui kebaktian online kami boleh berbakti bersama-sama, kami boleh beribadah bersama-sama, meninggikan dan memuji nama Engkau. Terima kasih juga Bapa, karena pada saat ini Selandia Baru sudah mulai terkontrol kembali COVID-19-nya. Kiranya Engkau boleh terus memberkati para orang-orang yang bersangkutan, yang mengambil keputusan dan juga yang mencoba untuk mengkontrol COVID-19 ini supaya terus bisa diatasi. Bapa, kami ingin memberi syukur juga untuk pemberian-Mu yang terbesar, yaitu anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Dia rela meninggalkan surga, datang ke dalam dunia ini dan hidup sebagai manusia, bahkan dia rela mati di kayu salib, bukan karena dia berdosa, tapi karena dia rela untuk menanggung dosa-dosa kami. Terima kasih karena melalui perbuatan Tuhan Yesus, maka kami boleh dipersatukan kembali dengan Engkau, kami boleh dibenarkan di mata Engkau. Tapi seringkali Bapa, dalam kehidupan kami masih tetap tidak mengikuti apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Dengan kesombongan hati kami menjalankan apa yang kami pikir itu baik. Tapi Engkau adalah Tuhan yang Maha Kasih. Engkau telah berjanji kalau kami datang ke dalam hadirat-Mu dan kami mengaku akan kekurangan-kekurangan kami, Engkau akan mengampuni. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas pengampunan ini. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu dan juga para teens. Kiranya Engkau boleh memberkati mereka Bapa, supaya mereka boleh belajar dan boleh dekat kepada Engkau, terus memupuk hubungan yang baik dengan Engkau seumur hidup mereka. Urapi guru-guru sekolah minggu supaya mereka boleh mengajar dengan baik.
Terima kasih Bapa, kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Shalom, selamat hari Minggu kami ucapkan kepada saudara-saudari sekalian. Selamat datang dan berbakti bersama kami di St. Andrews pada hari Minggu ini. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali datang berbakti bersama kami dan dinantikan kehadirannya kembali pada minggu yang mendatang. Dan juga diingatkan untuk kepada para jemaat untuk tidak berkumpul setelah kebaktian selesai pada alert level 2 ini. Dan juga kita nggak akan ada salam damai, jadi say hi aja. Oke, ada berita duka cita. Telah meninggal dunia ibunda dari Ibu Melania Inawati, juga mertua dari Leo Skarling. Kemarin sepertinya kemarin ya, telah meninggal dunia di Jakarta, Indonesia. Pengumuman lainnya saya rasa bisa dibaca sendiri. Mungkin poin nomor 5 itu ada online event. Jadi ada undangan dari Pendeta Stephen Tong. Itu bisa dibaca kelengkapannya, dan juga untuk pendaftarannya juga bisa dilihat. Itu ada linknya. Ya, saya rasa sekian dari saya. Terima kasih. Mari kita bersama-sama, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita mulai dengan menundukkan kepala. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah membawa sebagian dari anak-anak-Mu Tuhan untuk kembali bergereja bersama-sama Tuhan di gereja-Mu St. Andrew Tuhan. Kiranya awal yang baik ini bisa berlanjut terus Tuhan, dan kami bisa di Auckland, New Zealand, bisa pandemi ini bisa cepat berlalu dan vaksinnya bisa diketemukan Tuhan. Tuhan, pertama-tama kami mau berdoa untuk pendeta kami Pak Yohanes Wantika dan juga Pak David William. Kiranya mereka berdua bisa bekerja sama dalam memberitakan firman Tuhan untuk kami semua jemaat-Mu Indonesia dan internasional Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, satu persatu anak dan keluarganya, sehingga mereka semua bisa bersama-sama melayani-Mu dengan sungguh dan dengan sukacita Tuhan. Tuhan, kami mau mengingat juga jemaat St. Andrew yang tidak bisa hadir di sini Tuhan. Kiranya mereka bisa mengikuti kebaktian ini pada jam setelah kebaktian ini di-upload dan online Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan, minggu depan mereka bisa berkumpul bersama-sama dengan kami semua, sehingga kami merasakan persekutuan yang hangat di dalam rumah Tuhan di gereja-Mu di St. Andrew Tuhan. Kami juga mau mengingat Tuhan para orang tua, elder yang sedang sakit dan tidak bisa hadir. Kiranya Tuhan lawat satu persatu Tuhan, sehingga mereka pada waktunya juga bisa beribadah bersama-sama dengan kami dan juga sakitnya disembuhkan Tuhan. Kami mau mengingat saudara-saudara kami yang terkena dampak dari COVID ini Tuhan, yang dimana pekerjaannya mungkin menjadi part-time. Kiranya pada waktu yang tidak terlalu lama Tuhan, mereka bisa kembali bekerja, dan juga bagi mereka yang sedang mengajukan izin tinggal ataupun PR, kiranya Tuhan buka jalan, karena dimanapun mereka berada, mereka bisa melayani Tuhan, yang terbaik yang Tuhan berikan Tuhan. Tuhan, banyak kegiatan-kegiatan kami akan kami laksanakan, kiranya Tuhan pimpin setiap pekerja dari masing-masing komisi, baik komisi paduan suara, komisi misi, dan macam-macam Tuhan, komisi Sunday School. Kiranya mereka semua Tuhan pimpin sehingga mereka bisa melayani dengan sungguh, dan beri hanya pemberitaan firman Tuhan yang diberitakan, sehingga anak-anak juga bisa mengerti dari kecil, sehingga mereka bisa mengenal-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk negara kami, New Zealand, tempat kami tinggal. Sebentar lagi akan ada pemilu Tuhan, dan sebentar lagi akan ada voting Tuhan untuk right to die or anything like that Tuhan, dan juga voting untuk melegalisi cannabis Tuhan. Kiranya anak-anak Tuhan diberikan
pengertian yang jelas untuk bisa memilih dan tidak mengikuti hal-hal yang di luar yang Injil katakan Tuhan. Pimpin kami semua Tuhan, dan juga orang-orang New Zealand Tuhan, yang kelihatannya mereka lebih condong untuk voting apa yang mereka punya hak, tapi kiranya kami percaya Tuhan campur tangan sehingga apapun yang mereka pilih yang yang bertentangan dengan hukum Tuhan itu Tuhan bisa campur tangan dan bisa menolaknya Tuhan, sehingga kami yang sudah mempunyai hukum-hukum dalam kedokteran bisa tetap berjalan Tuhan. Dan kiranya juga kami semua bisa memilih pemimpin yang takut akan Kau Tuhan, sehingga negara ini kembali menjadi milik-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk Indonesia, tempat kami lahir Tuhan. Banyak saudara-saudara kami tinggal di sana Tuhan, dan COVID menakutkan sekali di Indonesia Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau menjaga saudara-saudara kami, ibu, orang tua, anak, dan teman-teman kami di sana Tuhan. Kiranya COVID dan vaksin bisa cepat berlalu dan bisa dilaksanakan di Indonesia Tuhan. Demikian juga di berbagai tempat Tuhan, banyak perperangan, kericuhan. Kami mau menyerahkan semua ini dalam tangan-Mu Tuhan, terutama di Amerika dan di berbagai tempat, karena kami tahu dan percaya Tuhan campur tangan atas setiap kegiatan. Tuhan, masih banyak hal-hal lain, semuanya ini kami serahkan doa yang sederhana ini dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Dan akan kami akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan bersama Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Pembacaan firman pada hari ini diambil dari Kejadian 45 ayat 25 sampai Kejadian 46 1 sampai 7. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Kata Yakub, "Cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihat sebelum aku mati." Kejadian 46 ayat 1. Yakub pindah ke Mesir. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. "Yakub, Yakub," sahutnya. "Ya Tuhan,
Lalu firman-Nya, "Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang mengatupkan kelopak matamu nanti." Lalu berangkatlah Yakub dari Beersheba, dan anak-anak Israel membawa Yakub, ayah mereka, beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawanya juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunan bersama dengan dia. Anak-anak dan cucu-cucunya, cucu lakinya dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Pendeta Yohanes, mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh siap menerima firman yang akan dibawakan oleh Pendeta Yohanes. Mari kita bernyanyi pujian dari This I Believe. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Our judge and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light, forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection,
bukan dari kota yang mengikuti kehidupan Yusuf, tapi hari ini kita tidak mengikuti kehidupan Yusuf, tapi kita melihat dari Yakub, ayahnya, ya. Karena teksnya kita ambil dari 35, kejadian 35 sampai 50. Sebagai orang Kristen, kita pasti pernah mempunyai pikiran, kira-kira iman saya ini seperti apa ya? Kuat atau enggak? Bagaimana sih? Kok bisa-bisa tapi ada up-nya, tapi ada down-nya gitu ya. Kalau kita lihat-lihat di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab kayaknya hebat-hebat semua. Mungkin kalau kita lihat orang lain, kita juga pikir, wah hebat-hebat semuanya gitu ya. Oh saya ini kok nggak kayak begini gitu ya. Tapi saudara-saudara, seperti yang tadi yang sering saya katakan, Tuhan kita ini adalah Tuhan yang sangat baik. Tuhan kita ini tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun dalam pikiran kita ini tidak kuat, tidak layak, Tuhan tidak pernah mengatakan, ya udahlah, jauh-jauh sana dari aku. Tuhan tidak pernah mengatakan, aduh bagaimana sih kamu ini sudah diberkati segitu banyaknya, masih tetap meragukan kebaikan. Tuhan gak pernah bilang, ya udah kalau gitu aku tinggalin aja, tapi aku cari lagi yang lain. Enggak. Tuhan bisa memakai orang-orang yang seolah-olah jauh dari Tuhan atau ada up and down-nya. Hari ini kita melihat contoh dari Yakub. Saudara-saudara nanti waktu pulang, saudara-saudara bisa baca di kitab Ibrani pasal 11. Di sana diberikan daftar ya orang-orang yang imannya kuat katanya. Okay? Saksi-saksi iman. Saya nggak bacain, nanti pulang ke rumah baca sendiri. Di sana didaftarkan nama-nama orang. Beberapa nama ya, Abraham ada di sana, Yakub juga di sana. Kalau kita lihat Abraham memang kuat ya, terus. Tapi kalau kita lihat kehidupan Yakub, banyak sekali kekurangannya sebenarnya di dalam kehidupannya. Tapi nama dia masih tercantum di dalam daftar iman saksi. Berarti iman dia kuat. Ya, jadi jangan sekali-kali kita mempunyai pikiran, aduh saya ini kayak begini, udah saya nggak kuat. Jangan. Kehidupan kita itu ada up and down. Iman kita juga ada pada satu saat kita kuat, pada satu saat kita ada down sedikit. It's okay. Justru kalau kita selalu di atas saja, kita malah bisa take it for granted, bukan? Kebaikan Tuhan kita take it for granted. Kita bilang ya udah, ya ini biasa kok seperti ini. Mari kita lihat dari kehidupan rohani Yakub apa yang kita bisa dapatkan. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat dalam Kejadian 45 di dalam ayat 26, kita bisa lihat bahwa Yakub tidak percaya kabar baik yang dibawakan oleh anak-anaknya. Anak-anaknya baru balik dari Mesir dan mengatakan, Bapak, Yusuf ini ternyata masih hidup dan dia menguasa seluruh negeri Mesir. Respon Yakub seperti apa? Dicatat di sana, dia tidak percaya. Dia tidak percaya. Dibandingkan dengan, ingat waktu anak-anaknya bawa kabar
ini bajunya siapa? Coba lihat, ingat nggak? Ya, coba lihat. Ini bajunya Yusuf atau bukan? Waduh, cilaka, berarti udah mati ini anakku. Langsung Yakub percaya. Dia bilang, waduh, saya saat ini, ya, saya hatinya benar-benar susah. Dia percaya. Tapi kalau dibawa kabar baik, respon pertamanya apa? Nggak percaya. Jadi Yakub ini orangnya kira-kiranya cukup pesimis dia ya. Kabar baik dia lebih nggak mau terima daripada kabar buruk. Kabar buruk langsung terima. Kira-kira kayak siapa ya? Kayak kita inilah ya kan? Kalau kabar buruk, aduh, udah langsung udah lemes gitu ya. Tapi kalau kabar baik, tunggu dulu, masa sih katanya. Kita bisa bilang, it's too good to be true katanya. Ya. Tapi apakah ini cuma satu kali aja? Enggak, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara perhatikan di dalam Kejadian 31 ayat 40 dan 41, ini diceritakan waktu Yakub lari dari mertuanya Laban, ya, dia kan married sama dua istrinya, anaknya Laban. Terus dia mengambil keputusan untuk udah kita lari, kita pergi, balik lagi ke Kanaan. Dia lari. Terus begitu dikejar sama Laban. Ini kata-katanya, dia bilang, aku dibakar panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Dia bilang, aduh kesian, waktu aku kerja sama kamu dingin, kena panas. Sekarang dikejar-kejar lagi sama kamu, kejar-kejar lagi sama bapak. Ya. Juga perhatikan waktu pertama kali si anak-anaknya balik dari Mesir, dia bilang, bapak, itu penguasa di Mesir itu bilang kalau mau beli gandum lagi Benyamin mesti ikut. Jadi kalau nggak bisa ketemu lagi. Responnya dia seperti apa, saudara-saudara? Dalam Kejadian 42 ayat 36, di sana dikatakan, apakah kalian mau aku kehilangan semua anak-anakku? Aku sudah meratapi kematian Yusuf. Simeon sekarang tidak kembali karena ditahan. Dan sekarang kalian akan mengambil Benyamin dariku. Akulah orang yang paling menderita di dunia. Aduh, kesihanilah aku di lo ya. Itu tadi terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ya. Dia bilang, aku inilah yang paling menderita di seluruh dunia. Pernah nggak saudara-saudara mengatakan seperti itu? Siap, aku ini, gitu ya. Kalau masih belum convince bahwa Yakub ini pesimis, ini kita belum sampai nih ke Kejadian 47 ya. Tapi waktu nanti Yakub ketemu sama Firaun tanya, bagaimana kabarnya? Gitu ya. Ini translation saya. Gimana kabarnya? Firaun nggak ngomong seperti itu. Tapi intinya seperti itu. Terus Yakub menjawab seperti ini. Dia menjawab seperti ini. Dia bilang, tahun-tahun pengebaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Jadi di sini kita lihat, lah ini orang yang umur 130, dia bilang tahun-tahunku ini pendek. Pesimis atau positif atau ini pesimis ini. 130 tahun, tahun-tahunku masih pendek. Terus dia bilang, dan buruk adanya kehidupanku.
Yakub sudah berapa banyak diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Ya, ya memang ada tantangan-tantangan dalam kehidupan dia. Tapi apakah kehidupan dia itu dibandingkan dengan Yusuf jauh lebih buruk? Nah, Yusuf nggak ngapa-ngapain, dijual. Ya kan? Dia baik-baik kerja, dituduh, dimasukin penjara. Kan? Ini Yakub ini, dia pesimis. Saudara-saudara, secara tidak langsung Yakub ini meragukan kebaikan Tuhan. Jadi kalau kita juga mempunyai sikap seperti ini, kita ini meragukan kebaikan Tuhan. Bukankah Tuhan kita Tuhan yang baik? Bukankah Tuhan kita selalu melindungi kita? Tuhan kita selalu menjaga, memberkati. Seringkali dalam kehidupan kita itu mengerti di dalam otak kita bahwa Tuhan baik, Tuhan dekat, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Tapi di hati kita ngomongnya seperti apa? Aku inilah orang yang paling menderita di seluruh dunia. Jangan saudara-saudara, kita harus benar-benar percaya nama-nama Tuhan yang saya sudah katakan minggu-minggu yang lalu. Salah satunya adalah apa? Yehova Yireh. Apa itu? Tuhan yang menyediakan. The Lord who provides. The Lord will provide. Yehova Shalom. Tuhan memberi damai. Tuhan membawakan damai dalam kehidupan kita. Percaya enggak? Tapi memang kita ini manusia ini memang lebih gampang ya, yang negatif kita pikirin, aduh. Ya, memang biasa. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita lihat, kalau Yakub aja ini namanya dicantumkan di dalam sebagai saksi iman, berarti there is hope for me. Ya, jangan merasa aku ini hopeless loh, pesimis saja orangnya. It's okay. Ya, tapi jangan terus-terusan di sana. Bagaimana caranya bisa mengangkat diri kita supaya kita jangan pesimis, jangan kita meragukan? Kita lihat dari Yakub, akhirnya kan Yakub kan percaya kan? Ya, tadi waktu pertama-tama dikasih tahu dia bilang, aku nggak percaya. Terus akhirnya dia bilang, oh iya, aku percaya. Ini di dalam teks kita, dia bilang aku percaya. Kenapa Yakub bisa percaya? Dia percaya karena apa? Karena anak-anaknya menyampaikan kepada dia, ini loh bener-bener kita ini ketemu loh sama Yusuf. Yusuf ini bilang, ayo datang ke Mesir. Dan ditunjukkan apa? Ditunjukkan kereta-keretanya, ya kan? Yakub jadi lihat, iya ya, wih, ini kereta-keretanya banyak nih. Ya, walaupun di teks kita juga nggak dikasih tahu, tapi saya yakin bahwa anak-anaknya juga menunjukkan, lihat nih, setelan baju yang dikasih sama Yusuf. Tuh, Benyamin 5 pasang lagi. Benyamin dikasih perak lagi, uang perak lagi. Ya. Saudara-saudara, kalau kita lihat dalam konteks itu, bukankah itu berkat? Ya. Jadi Yakub percaya karena apa? Karena dia melihat berkat dari Yusuf. Jadi saudara-saudara, kalau kita merasa down, kita merasa pesimis, kita meragukan kebaikan Tuhan, kita harus menghitung berkat. Kita harus mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Kalau kita lagi down, susah kan kita ingetinnya? Berkali-kali saya juga dibilang, coba ada satu catatan. Setiap kali
kita diberkati oleh Tuhan dicatat. Sekarang banyak orang yang punya HP, udah nggak usah catat di kertas lagi, di HP juga nggak apa-apa. Pokoknya yang penting dicatat. Jadi kalau lagi down, kalau lagi merasa ragu, Tuhan ini berkati. Kok aku ini kayak begini sih, aduh, aku ini paling menderita di seluruh dunia. Dibuka, dibaca. Oh, ya. Waktu itu aku lagi begini, udah putus asa, nih Tuhan lakukan. Waktu dulu seperti ini, sekarang walaupun setengah mati itu udah nggak tahu bagaimana, udah nggak tahu lagi bagaimana. Ya kan? Kita lihat, tuh waktu dulu tuh Tuhan kayak begitu kan. Jadi bisa mengangkat kita, mengingat dan menghitung berkat. Jadi saudara-saudara, kita lakukan itu. Nah, yang menarik saudara-saudara, setelah Yakub percaya, di dalam teks kita, di dalam Kejadian 45 ayat 28, walaupun terjemahan bahasa Indonesia memakai nama Yakub, tapi bahasa aslinya itu nggak pakai Yakub. Nama Yakub satu lagi apa? Nama yang dikasih sama Tuhan apa? Israel. Ya. Jadi setelah Yakub percaya, penulis Kejadian itu tidak mencatat nama Yakub sebagai Yakub loh. Dia bilang, Israel berkata, sudahlah, saya mau pergi ke Mesir, saya mau ketemu sama anakku. Percaya dia percaya, dicatat namanya Israel, nama yang dikasih nama Tuhan. Kejadian 46 ayat 1, siapa yang pergi jalan? Di sana dikatakan Israel pergi, ya, menuju ke Mesir. Jadi ini konfirmasi bahwa dia ini percaya. Oke. Satu hal yang menarik, kalau kita baca sepintas lalu aja kita nggak lihat. Nah saudara-saudara, kalau kita teruskan, menurut Kejadian 46 ayat 1, Yakub mempersembahkan korban sembelihan. Waktu dia sampai di mana? Jadi sampai di Beersheba. Okay. Nah saudara-saudara, kalau kita pakai bahasa sekarang, bahasa modern, istilahnya waktu dia sampai ke Beersheba, dia cari gereja. Okay. Sekarang kan kita udah nggak mempersembahkan persembahan sembelihan apa kayak gitu-gitu ya. Jadi dia sampai ke Beersheba, dia pergi ke gereja, dia cari Tuhan. Okay. Kenapa dia cari Tuhan, saudara-saudara? Kenapa? Karena saudara-saudara, tahukah saudara-saudara bahwa Beersheba itu adalah bagian paling selatan di Israel. Dan ya, bagian Dan, ya, Dan itu salah satu suku. Itu yang paling atas. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya from Dan to Beersheba, itu Israel dari atas sampai bawah. Nah, ini istilahnya nih ya. Jadi si Yakub dia jalan, dia sampai ke Beersheba, dia bilang, aduh, ini kalau aku lewatin Beersheba ini berarti aku udah meninggalkan tempat yang udah dijanjikan sama Tuhan kepada kakekku, bapakku, padaku. Jadi dia pada bingung dia. Dia bilang, pergi atau enggak ya? Agak ragu nih, agak takut juga dia. Nah main-main ini, karena ini pergi dari tanah yang udah disediakan oleh Tuhan. Juga kita tahu kan bahwa si Yakub itu pada saat itu udah umur 130. Orang yang umur 130 itu biasanya kan mana mau sih coba hal-hal yang baru, ya kan? Maunya apa? Mau yang mempertahankan status quo, ya kan? Ya udahlah, udah dari dulu begitu
begitu ya udah beginilah gitu ya. Ini dia mesti pergi ke Mesir. Belum lagi saudara-saudara, saya yakin Yakub juga pasti pernah dengar cerita dari ayahnya Ishak bahwa kakekmu itu waktu dulu ya, si Abraham, dia pergi ke Mesir loh. Nah waktu dia pergi ke Mesir, dia bagaimana? Dia berdusta kan kepada Firaun bahwa katanya istrinya itu adiknya. Oh sampai Firaun tahu karena apa? Karena ada tulah di kehidupan Firaun dan juga istana. Terus Firaun marah, bilang, pergi kamu. Ya. Jadi dia pikir-pikir, mati gue. Gue sebentar lagi ninggalin tanah yang dijanji. Gue udah tua. Belum lagi kakek gue waktu pergi ke Mesir celaka. Ini sekarang gue gimana nih ya? Pergi atau enggak ya? Jalan atau enggak ya? Dalam kehidupan kita kan sering juga seperti itu kan. Kita mau maju atau mau mundur, ya, mau ambil keputusan yang besar, bagaimana? Nah di sini kita bisa belajar dari Yakub. Apa yang dia lakukan? Dia mempersembahkan persembahan sembelihan. Ya kita sekarang udah nggak lagi seperti itu. Tapi istilahnya dia berkonsultasi dengan Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara, kita harus ingat untuk berkonsultasi dengan Tuhan. Bukan dalam hal-hal yang besar seperti Yakub, tapi dalam hal-hal yang kecil pun berkonsultasi. Tanya kepada Tuhan. Dan lihatlah jawabnya Tuhan kepada Yakub. Di sana di dalam Kejadian 46 ayat 3 sampai 4a, di sana dikatakan, "Akulah Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali." Jadi saudara-saudara, kalau kita mau mengambil keputusan, apakah kita hanya memakai intelek kita? Apakah kita hanya berkonsultasi dengan orang-orang yang kita pikir, oh ini orang yang pintar, saya konsultasi sama dia. Terus kita membuat rencana itu, baru kita bawa ke Tuhan. Tuhan, tolong dong di stempel, ya approve gitu ya. Seringnya kita begitu kan? Yakub enggak begitu. Walaupun dia pesimis, walaupun dia meragukan, tapi dia mau mengambil keputusan yang besar. Apa yang dia lakukan? Dia konsultasi dengan Tuhan. Berkonsultasi. Jadi saudara-saudara, kita harus mengikuti kehidupan Yakub dalam imannya, tapi jangan ngikutin pesimisnya. Itu nggak usah diikutin, kita nggak usah contohin orang juga, kita sendiri juga bisa begitu, kan? Ya. Tapi kita ambil contoh positifnya, dia bisa mengangkat dirinya. Ya, kita juga harus belajar untuk mengangkat diri kita dengan apa? Dengan mengingat berkat-berkat Tuhan. Jadi saudara-saudara, dalam kehidupan kita jangan sekali-kali mempunyai pikiran, iman saya ini nggak kuat. Kita bisa menjadi saksi iman. Kita bisa menjadi saksi iman kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita menghitung berkat kita, kalau kita berkonsultasi kepada Tuhan. Maka walaupun ada down-nya, sama seperti Yakub juga. Kiranya Tuhan bisa menguatkan iman kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi kami ingin memberi syukur karena kebaikan-Mu, karena janji-janji yang Kau telah berikan kepada kami, dan juga karena Engkau selalu memberkati kami.
Ajarkan kami Bapa untuk tidak menjadi orang yang pesimis, tapi lebih optimis. Dan juga bisa ingat untuk berkonsultasi kepada Engkau. Bukan hanya memakai kekuatan kami sendiri, bukan hanya memakai intelek kami sendiri, kepintaran kami sendiri, tapi bersandar kepada Engkau. Konsultasi, minta dari Engkau petunjuk. Kalau kami lakukan itu, maka iman kami akan lebih kuat. Terima kasih Bapa. Kami panjatkan doa ini dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Amin. Amin. Sambil duduk, kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita masing-masing diberikan kesempatan untuk membawakan persembahan. Sebagai nyanyian persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu,
makinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami bawakan persembahan kami, kiranya Engkau mau menerimanya. Ingatkan kami Bapa bahwa semuanya yang kami ada itu hanya datang dari Engkau, dan kami sebenarnya hanya mengembalikan sebagian dari apa yang Engkau telah berikan kepada kami. Terimalah, kuduskanlah dan pakailah untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, dan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Untuk mengakhiri kebaktian kita pada siang hari ini, mari kita menyanyikan lagu The Blessing. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Generations and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children
and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. Amen. Amen. Upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence be for you, all around you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you, He is with you. And it's with you, and you're weeping, and you're weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Pulanglah dari tempat ini, dan seperti tadi kita sudah nyanyikan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.